Di suatu tempat di Universitas Indonesia sedang mengadakan diskusi antara dosen dengan mahasiswa, mereka mendiskusi mengenai definisi dan konsep dasar sistem ekonomi di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita sedikit menceritakan kebanyakan di masyarakat di Indonesia sudah tidak asing yang namanya sistem ekonomi. Mari kita mulai diskusi kita. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu ekonomi? Sistem ekonomi adalah suatu penghasilan atau suatu cara kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baiklah, benar. Terima kasih sudah menjawab. Tapi kalau spesifik, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, sistem ekonomi adalah suatu cara di mana masyarakat mengatur kegiatan ekonominya dan menentukan bagaimana sumber daya terbatas didistribusikan dan bagaimana keputusan ekonomi diambil. Baiklah, diskusi kita sampai sini saja. Minggu depan materi kita tentang sistem ekonomi kapitalisme. Jangan lupa dibaca materinya ya. 9, minggu depan kita adakan kuis. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah salah satu sistem ekonomi yang paling dominan di dunia. Jadi, sistem ekonomi adalah suatu sistem tatanan ekonomi di mana individu bebas mengejar kepentingan pribadi mereka melalui kegiatan ekonomi di pasar bebas. Sistem ekonomi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya yaitu kapitalisme dikenal sebagai sistem yang sangat mendorong efisiensi dan inovasi di dalam persaingan pasar bebas. Sedangkan kekurangannya yaitu sistem ekonomi ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan seperti kesenjangan ekonomi yang lebar. Baiklah, kita sudahi sampai sini karena Ibu ada rapat lagi dan minggu depan kita masuk ke materi sistem ekonomi sosialisme. Saya tutup perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Kemarin kita udah belajar tentang sistem ekonomi kapitalis, bukan? Apa itu sistem ekonomi kapitalis, Ani? Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi, persaingan bebas, dan motif keuntungan, Bu. Betul, Ani. Selain sistem ekonomi kapitalis, tentu ada beberapa jenis sistem ekonomi di dunia lainnya seperti Ibu singgung kemarin, yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana kepemilikan dan pengendalian atas sarana produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam berada di tangan negara dan masyarakat secara kolektif atau bersama-sama, serta bukan hanya individu. Tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara merata di antara anggota masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat di atas keuntungan individu. Bu, kenapa sistem ekonomi sosialis tidak digunakan oleh negara kita? Padahal kan sistem ekonominya bagus karena tujuannya mengurangi kesenjangan ekonomi dan pemerataan. Iya, memang benar yang Lia sampaikan bahwa ekonomi sosialis mengandung kelebihan seperti yang Lia sebutkan. Tetapi, untuk menjawab persoalan tersebut, mari kita menonton video yang telah Ibu siapkan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan membahas kemajuan desa kita. Bu Tini, bagaimana keadaan pertanian Anda sekarang? Alhamdulillah, Pak Lurah. Dulu saya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Tanah saya sempit dan akses ke pupuk dan teknologi pertanian terbatas. Sekarang, berkat bantuan pemerintah berupa akses tanah pertanian yang lebih luas, pelatihan pertanian modern, dan subsidi pupuk, hasil panen saya melimpah. Anak-anak saya bisa sekolah dengan layak, Pak. Saya juga merasakan manfaatnya, Pak Lurah. Dulu, produk anyaman bambu saya sulit dipasarkan. Sekarang, berkat koperasi desa dan bantuan pemerintah dalam pemasaran, produk saya laris manis. Untungannya saya bagi untuk keluarga dan pengembangan usaha. Sebagai guru, saya juga merasa telah dihargai dan dihormati juga Pak Lurah. Gaji saya juga sudah semakin layak dan saya telah mendapatkan berbagai fasilitas. Saya bisa fokus nih mendidik anak-anak desa kita Pak sekarang. Karena pendidikan yang berkualitas adalah kunci kemajuan desa kita. Saya juga, Pak. Saya beruntung bisa mengembangkan bakat saya di bidang teknologi. Pemerintah memberikan pelatihan dan akses internet gratis. Saya kini membuat aplikasi untuk membantu memasarkan produk-produk desa kita secara online. Ini membantu meningkatkan pendapatan warga desa, Pak. Pak Lurah, pupuk-pupuk untuk pertanian kami belum datang juga. Musim tanam sudah hampir berakhir. Tanpa pupuk, panen kami akan gagal. Sabar, Bu Aminah. Saya sudah mengajukan permintaan ke pusat. Tetapi prosesnya lama dan berbelit-belit. Sistem distribusi kita memang masih belum efisien. Pak Jono, Pak Lurah, izin usaha saya masih belum keluar. Birokrasinya sangat rumit dan memakan waktu lama. Saya hampir kehilangan pelanggan karena keterlambatan produksi. Sistem yang terpusat membuat keputusan ekonomi menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan pasar. Pak Lurah, upah kami di pabrik tidak naik bertahun-tahun. Padahal, harga kebutuhan pokok terus meningkat. Kami bekerja keras, tetapi kesejahteraan kami tidak terjamin. Kurang insentif, dan persaingan membuat kami kurang termotivasi untuk meningkatkan produktivitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya memahami kesulitan yang kalian alami.
Sistem ekonomi kita memang memiliki kelemahan. Keputusan ekonomi yang terpusat seringkali kurang efisien dan kurang responsif terhadap dinamika pasar. Kurangnya insentif juga menghambat inovasi dan produktivitas. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki sistem ini, tetapi perubahannya tidak akan mudah dan cepat.